Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah agar jangan apa-apa pemerintah bicara tentang pendekatan pidana atau pendekatan denda. Toh rakyat ingin dilindungi oleh negara, bukan diancam oleh negara. Nah, jadi yang kedua kalau persoalan vaksin, mana lagi si Saleh ini pergi. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya ini, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa HAM, pelanggaran HAM. Nggak boleh, maksa begitu. Terus saya tanya, ini yang gratis, yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Wong ada 5 macam, ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000, ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah, ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Nah, uang masalah rapid, masalah swab aja, saya kemarin bilang Bu Penny, belum ada harga eceran tertinggi itu berapa. Ada rumah sakit swasta tuh, Abdi Waluyo. Saya tanya, berapa itu swab? Dokter, kalau 1 hari dok, itu 6,5 juta. Tapi kalau hasilnya 3 hari, 3,5 juta. Loh ini patokannya emang lama pemeriksaannya apa karena duitnya? Saya kemarin di klinik yang lain, 900.000. Hari Sabtu negatif. Daripada di DPR, kan nama gue tercatat di DPR ikut jadi proyek, ogah. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat, rame. Habis obat, nah ini kan jago ekonomi nih, menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting, udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama Adinda Menteri nih, sama masih udah gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya, yang kemarin berkembang. Tidak sempat saya ikuti karena agak sedikit turun ya kesehatan, masih sariawan. Tapi saya ingin membacakan lanjutannya, menarik untuk dibahas ya. Soal Rifka Ciptaning kemarin yang menolak vaksin COVID-19. Padahal hari ini ya, saat video ini dibuat, Presiden Jokowi sudah memulai sebagai orang yang pertama divaksin. So far so good ya, tidak ada suara-suara miring yang mengatakan bahwa itu adalah vaksin yang tidak sesungguhnya ya. Mudah-mudahan tidak mendengar hal seperti itu kita ya. Artinya kepercayaan publik
terhadap vaksinasi itu besar ya. Dan juga kepercayaan kita terhadap vaksin Sinovac itu memang vaksin yang bisa diandalkan, bukan yang akan menyebabkan efek samping ya. Nah, ini PDIP klarifikasi sikap Ripka Ciptaning tolak divaksin COVID. Yang mengklarifikasinya Hasto Kristiarto ya. Padahal kita tahu, kita udah lihat semua. Ketika dia mengklarifikasikan, dia kan sebenarnya menafsirkan juga, tapi it's okay. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, Jakarta, CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto angkat bicara menyikapi polemik pernyataan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP Ripka Ciptaning yang menolak untuk disuntik vaksin virus corona COVID-19 dan lebih memilih membayar denda. Menurutnya, pernyataan Ripka sebenarnya bertujuan agar kepentingan dan keselamatan masyarakat dikedepankan dalam pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Ripka Ciptaning jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat, kata Hasto dalam keterangannya Rabu 13 Januari. Hasto mengatakan Ripka dalam pernyataannya menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ripka menurutnya juga mewanti-wanti agar pelayanan kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 tidak dikomersialkan, seperti yang terjadi dalam pelayanan tes usap atau PCR. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ripka, sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan, tuturnya. Syukurlah ya. Berangkat dari itu, Hasto meminta komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin COVID-19 harus dilakukan dengan masif untuk mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi. Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin, ucap Hasto. Sebelumnya, Ripka membuat pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi 9 DPR dengan Menkes Budi Gunadi Sadikin pada Selasa 12 Januari. Ia tegas menolak untuk divaksin COVID-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin COVID-19. Kedua, kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending saya bayar, ujarnya dalam rapat tersebut. Bahkan bilang jual mobil segala ya. Ripka mengisyaratkan masih meragukan vaksin COVID-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya vaksin anti polio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM, tidak boleh memaksa begitu, kata dia. Jadi sobat RH sekalian ya, semua kita sama-sama mendengar soalnya. Inti dari percakapan atau statement dari Ripka Ciptaning itu sebenarnya 2. Pertama adalah masih meragukan vaksin COVID-19 Sinovac ya, dan memang masih terjadi debat di masyarakat soal keunggulannya, efikasinya. Yang angkanya sekarang berkisar kira-kira berapa ya? Yang jelas kalau di Brazil itu turun lagi sampai 50% saja. Di kita kalau tidak salah 60% ya. Nanti kita cek lagi sama-sama. Tapi intinya memang angkanya tidak setinggi ya vaksin lainnya seperti Pfizer misalnya ya. Nah, persoalannya adalah ini kan ada upaya untuk, untuk memaksakan. Wamenkumham ya mengatakan bahwa mereka yang menolak vaksin itu bisa dipidanakan. Nah, kira-kira Ripka mau dipidanakan nggak ya? Berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, kan begitu dia bilang. Ancamannya
1 tahun dan atau denda 100 juta. Kira-kira kalau yang menolak rakyat Indonesia 30.000 orang saja, maka 30.000 kan harus diproses di pengadilan, kan tidak bisa main tipiring, tindak pidana ringan langsung ceklok, kan tidak bisa begitu. Jadi itu yang harus ditangkap, yaitu keraguan terhadap vaksin COVID-19. Makanya ketika Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang divaksin, ya mudah-mudahan itu memberikan kepercayaan kepada masyarakat akan vaksin ini. Ya, yang penting pastikan bahwa vaksin yang sama diberikan kepada masyarakat Indonesia, kan begitu. Yang kedua adalah mengenai komersialisasi vaksin sebenarnya. Jadi banyak orang misalnya mempermasalahkan pilihan terhadap vaksin tertentu dari Cina dan lain sebagainya. Ini yang dipersoalkan sesungguhnya. Karena kita tahu nilai vaksin itu triliunan, dan kalau ini terkait dengan quote-unquote bisnis orang-orang tertentu, kelompok orang tertentu, maka disitulah yang jadi masalahnya. Jadi ada komersialisasi vaksin. Harusnya tidak boleh begitu. Harus benar-benar dipastikan bahwa memang yang diberikan kepada rakyat Indonesia adalah yang terbaik, bukan karena kita bisa melobi pihak-pihak tertentu. Dua hal itu yang sesungguhnya yang saya tangkap, pribadi tangkap ya, mungkin saya salah, dari Ripka Ciptaning. Jadi jangan dikomersialkan, dan dia masih meragukan COVID-19 vaksin itu. Nah, dua hal ini harus ditangkap sebagai sebuah realita yang tentu banyak juga di pikiran rakyat Indonesia yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Banyak orang merasa takut divaksin karena bukan merasa safe, malah takut terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Apalagi berita tentang Sinovac itu ya tidak terlalu baik juga, misalnya keunggulannya dibandingkan vaksin lainnya. Ini yang harus ditangkap oleh pemerintah agar jangan apa-apa pemerintah bicara tentang pendekatan pidana ya, atau pendekatan denda. Toh rakyat ingin dilindungi oleh negara, bukan diancam oleh negara. Karena itulah mudah-mudahan memang vaksin yang disuntikan mulai hari ini adalah vaksin yang benar-benar bisa mengatasi masalah COVID-19 dan tidak memunculkan efek samping yang luar biasa bagi penerimanya. Yang tentu saja akan kita lihat nantinya setelah vaksin pertama ini, apakah mereka-mereka yang mendapatkan vaksin itu terkena efek samping atau tidak. Kalau tidak dan beritanya so far so good, saya kira banyak orang yang tidak berkeberatan untuk divaksin. Ya, Sobat Era sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.